Oke, kita mulai materinya tentang virtualisasi. Nah, sebelum kita ke virtualisasi, tentang teorinya, ini kita lihat dulu terkait dengan data center, ya, data center, server, gitu ya. Nah, di sini kita tahu nih, ini data center ya. Di sini kumpulan server-server, storage ya, terus perangkat backup, perangkat network dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau biasanya kan kalau belum ada virtualisasi, ini masing-masing server itu punya di satu server itu punya satu sistem operasi. Terus untuk sistem operasi yang kedua maka kita butuh server lagi dan seterusnya, gitu ya. Nah, sebelum ada virtualisasi kan berarti kita kalau ada tiga aplikasi yang berjalan di sistem operasi yang berbeda, maka kita sediakan tiga server. Nah, ini kan berarti memakan banyak biaya ya untuk membeli fisik server, gitu ya. Terus juga akan memakan banyak tempat ruang. Makanya dengan hadirnya virtualisasi ini menghemat banget ya. Nah, ini contoh, terus menghemat listrik, menghemat ruang, menghemat maksudnya kabel-kabel gitu ya. Tampilannya lebih luas, lebih enak dilihat gitu ya. Dibanding kalau banyak perangkat, kabel juga kan banyak gitu ya. Kelihatannya juga makin ribet juga gitu ya. Nah, ini juga contoh kita pemakaian misalnya server-server ini bisa yang seharusnya bisa digabung gitu ya. Tapi dengan adanya virtualisasi ini bisa digabung semua gitu. Jadi menghemat yang mungkin seharusnya banyak nih di dalam ruangan ini, di dalam rak ini banyak server gitu ya. Ini bisa berkurang gitu. Misalnya di dalam satu server ini di dalam satu server ya banyak VM-VM, banyak OS-OS. Ini karena adanya virtualisasi gitu ya. Terus juga menghemat terkait dengan kelistrikan ya, pendingin gitu. Nah, ini adalah salah satu di antara keuntungan kita menggunakan virtualisasi gitu ya. Oke, kita langsung ke virtualisasinya. Di sini virtualisasi ini kan ini kita bisa lihat diagram atau gambarnya di sini ya, tentang virtualisasi. Nanti di virtualisasi itu ada yang hosted virtualisasi dan bare metal virtualisasi. Nah, apa sih yang hosted virtualisasi dan bare metal perbedaannya gitu ya. Tapi sebelum kita bahas yang ini, kita tahu dulu virtualisasi yang ada di pasaran, bisa kalian sebutkan contoh-contohnya? Coba bisa sebutkan coba salah satu di antara contoh-contoh virtualisasi, software-software virtualisasi. Softwarenya Pak? Iya. VirtualBox. Nah, itu ya VirtualBox ya. Apa lagi? Selain VirtualBox, ada lagi? VMware bukan sih Pak? Iya, VMware ya. Tadi kan di tampilan sini juga ada ya, ada gambarnya VMware gitu ya. Iya. Jadi ada VMware, ada VirtualBox, ada Proxmox, ada KVM ya, ada Hyper-V, ada Sensitrix dan sebagainya gitu ya. Nah, yang terkenal itu kalau yang maksudnya yang agak free gitu, yang sering dipakai sama kita gitu ya, sama kalian gitu kan. Itu biasanya kan kita menggunakan VirtualBox ya. Tapi kalau yang di perusahaan-perusahaan besar ya, yang istilahnya enterprise, komersil gitu ya, ini banyak menggunakan VMware vSphere.
gitu ya. Nah, saingannya yang yang free, yang open source gitu ada kayak Proxmox, KVM dan sebagainya gitu. Itu agak lebih murah dibanding VMware ini ya. Nah, terus kita kembali lagi ke tipe virtualisasi, ada hosted virtualisasi dan ada bare metal. Nah, di sini yang hosted virtualisasi ini jadi virtualisasinya ini adanya di dalam sistem operasi gitu ya. Jadi misalnya kita install dulu nih sistem operasinya Linux atau Windows. Di atasnya ada VirtualBox ya, ada VMware Workstation dan sebagainya. Nah, ini hosted virtualisasi. Nah, kalau bare metal virtualisasi ini dia langsung installnya itu bukan di sistem operasinya, tapi installnya di physical servernya. Server fisik langsung kita install virtualisasinya gitu ya. Nah, ini bare metal gitu ya. Jadi biasanya kalau VirtualBox ini hosted ya karena dia tidak ada yang untuk langsung install di fisik tanpa ada sistem operasi dulu gitu ya. Kalau yang VirtualBox. Tapi kalau VMware vSphere itu kita bisa langsung install di fisiknya. Gitu. Install di fisik. Nah, nanti bisa kita remote IP-nya kita setting, kita remote dari pakai ini ya, vSphere client-nya gitu ya. Nah, ini ada keuntungan dan kelebihannya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, secara umum ini kelebihan VMware ini tadi yang seperti saya bilang ya, hemat biaya gitu ya. Jadi kalau kita butuh banyak sistem operasi, banyak aplikasi gitu ya di dalamnya kan, terus harus terpisah otomatis beda sistem operasi kan harus terpisah gitu ya, biar selalu up, bisa diakses 24 jam, berhari-hari, berbulan-bulan dan sebagainya. Nah, ini kan berarti server harus terpisah gitu ya, kalau tidak adanya virtualisasi. Tapi dengan adanya virtualisasi, ini kita bisa bikin VM ya, virtual machine. Terus VM itu ntar OS ya, atau sistem operasi. Kita bisa bikin banyak gitu ya, sistem operasinya. Ada yang mau pakai Linux bisa, Windows bisa, terus Windowsnya XP, terus yang Edge, ada yang Windows Server itu bisa gitu ya, dalam satu virtualisasi gitu ya. Entah bisa pakai VMware, VirtualBox dan sebagainya. Terus hemat hardware tadi ya. Jadi kita tidak perlu beli perangkat-perangkat server gitu ya. Kita ketahuin bahwa untuk membeli sebuah perangkat server aja yang paling murah itu ya puluhan juta ya. 20 juta ke atas gitu ya. Itu yang paling spek minim gitu ya. Nah, kalau yang speknya tinggi, nah ini bisa sampai ratusan juta gitu ya untuk satu server saja. Nah, tapi kalau kita satu server dibikin VM, ini sistem operasi bisa masuk banyak aplikasi dan sebagainya. Nah, ini menghemat gitu ya hardware-nya, menghemat ruang, terus menghemat maintenance juga. Ininya kita cukup mengetahui tentang pemakaian virtualisasi tersebut. Misalnya virtualisasi VirtualBox, kita pahami VirtualBox aja gitu ya. Nanti di dalam-dalamnya kita maintenance yaitu VirtualBox-nya aja gitu kan. Tapi kalau nggak pakai virtualisasi, ini kita ada beda-beda brand ya, beda-beda brand kita harus memahami banyak. Gitu ya. Nah, ini diantara kelebihan VMware. Tadi selain yang saya sebutkan di awal ada positifnya, misalnya kelebihannya hemat dari listrik gitu ya, cukup satu server, VM-nya banyak tuh, OS-nya banyak di dalam. Nah, ini kan beda dengan yang kalau kita beli banyak server. Nah, ini butuh asupan listrik yang besar, terus dia juga akan memakan banyak tempat rak-rak server gitu ya. Kabelnya pun akan banyak juga gitu. Pendinginnya juga harus jadi lebih banyak lagi gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Nah, nanti ini kan materinya terkait dengan tingkat lanjut nih. Jadi di VMware ini
bisa untuk apa namanya terkait dengan disaster recover ya. Ada nanti istilahnya ada high availability ya, vMotion dan sebagainya. Nah, tapi nanti ini kita akan bahas di ini apa di akhir-akhir gitu ya. Nah, ini dasarnya kita bahas dulu yang di ini. Nah, di sini saya langsung dari web aja ya saya buka. Jadi kalian juga bisa kalau untuk apa memahami banyak konsep terkait dengan teori, kalian bisa searching di Google banyak informasi, data dan sebagainya gitu ya. Baik, Pak. Nah, di sini virtualisasi bisa diartikan sebagai pembuatan suatu bentuk atau versi virtual dari suatu yang bersifat fisik. Misalnya sistem operasi kita bisa virtual bikinnya. Terus perangkat storage, penyimpanan, kita bisa bikin ini ya, penyimpanan di virtual juga di dalam VMware, di dalam itu kan kita bisa bikin storage ya, virtual. Nah, ini perangkatnya tidak ada tapi kita di dalam virtualisasinya ada untuk apa wadah storage-nya gitu ya. Terus sumber daya jaringannya. Nah, setiap kita membuat apa VM itu biasanya ada apa memilih ininya apa spesifikasinya, entah dari CPU-nya, memorinya dikasih berapa ya, LAN card-nya gitu ya. Terus disk-nya dia mengambil apa ISO-nya, image-nya ada di mana gitu ya. Kita bisa buat apa virtual di situ gitu ya. Nah, ini sebelum virtualisasi ya. Jadi OS ada aplikasi ya, gambarnya nih bisa dilihat. Terus setelah dibuat virtualisasi, ini ada firmware virtualisasi, terus kita buat VM1, VM kedua. Nah, VM1 punya CPU, punya memori ya, kartu jaringannya gitu ya, dan seterusnya. Jadi punya masing-masing punya spesifikasi gitu ya. Kita tinggal bisa custom. Oke, dari sini ada mau ditanyakan nggak? Dari gambar. Ya kayak kita lanjut lagi ya. Nah, terus ada beberapa layer dalam konsep virtual mesin, yaitu diantaranya virtual mesin, virtual hardware, virtual layer ya, physical hardware dan sebagainya. Nah, antara hardware fisiknya ada, kita server fisik kita jadikan nanti diinstal apa namanya virtualisasinya. Tapi satu aja gitu kan, nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, terus baru di situ kita bikin virtual mesin. Nah, nanti di virtual machine kita bisa set hardware ya. Hardware-nya CPU-nya mau dual core ya. Atau apa namanya? ses dari hard disk-nya kita kasih 20 giga. Terus memorinya kita kasih 4 giga gitu ya. Jadi kalau fisiknya memorinya besar itu kita bisa custom di masing-masing VM. Tapi jangan dilebihkan dari apa ininya ya, hardware fisiknya. Nah, ini tadi kita udah bahas keuntungan menggunakan virtualisasi, diantaranya pengurangan biaya investasi hardware gitu ya. Kemudian backup and recover. Jadi kalau ada apa namanya kita file-file ada di VM1. Nah, kita mau backup datanya gitu ya di VM yang lainnya gitu, di VM lainnya biar kalau VM1 masalah kita punya backup-annya di VM kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, ini kan bisa running bersamaan kan ya, VM-VM. Nah, kita bisa sinkronis datanya ya. Kita copy datanya secara apa namanya real time gitu ya. Nah, itu kita bisa backup ke VM kedua, VM ketiga. Jadi kalau VM1 masalah maka kita bisa backupan ini kita bisa jadikan primernya gitu ya. Jadi
seolah-olah tidak ada downtime, istilah downtime ya. Terus kemudahan deployment-nya ya. Nah, ini server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin ya. Apalagi kalau kita sebagai pengembang developer ya. Kita mau buat aplikasi A yang VM keduanya untuk aplikasi B, VM ketiganya aplikasi C. Nah, kita bisa cepat nih untuk membuat virtual mesinnya gitu ya. Tanpa harus kita membeli perangkat server gitu ya, yang dimana kalau kita beli perangkat server kan biasanya ada inden ya, atau jeda waktu misalnya 1 bulan atau berapa minggu dan sebagainya baru datang perangkatnya. Nah, ini akan memakan waktu jeda agak sedikit lama untuk memulai gitu ya. Tapi dengan adanya kita buat virtualisasi, kita membuat sebuah VM, membuat sebuah aplikasi itu langsung bisa dimulai gitu ya. Tinggal buat VM-nya gitu. Terus mengurangi biaya space-nya. Ya tadi ya, kayak kita di rack server. Kemudahan maintenance dan pengolahan. Nah, ini yang tadi juga. Nah, ada lagi yang istilah virtualisasi yang banyak dipakai juga, ada ini ya, kontainer, Docker, ada Kubernetes dan sebagainya. Jadi tren-tren sekarang ke arah situ semua ya. Terkait dengan developer, ini banyak menggunakan sysadminnya menggunakan kayak Docker ya, kontainer, terus Kubernetes gitu ya. Nah, ini lebih bagus lagi nih teknologinya gitu ya. Jadi diharapkan supaya ini ya terkait dengan tren IT ke depannya gitu. Jadi ada perkembangan baru ya, kalian harus update. Kalau tidak update maka ketinggalan, maka kita akan kinerjanya juga akan kalah bersaing dengan yang sudah menggunakan teknologi yang terdepan lah istilahnya gitu ya. Nah, ini kekurangannya gitu ya. Ini bisa dibaca ya. Bisa, Pak. Nah, ini jadi nanti ini bisa linknya bisa saya ini share ke WA atau nanti kalian search juga sendiri gitu ya. Nah, di sini ada. Nah, tadi untuk contoh virtualisasi ada VMware ya. Nah, ini yaitu sebuah perusahaan perangkat lunak virtualisasi dari Amerika Serikat nih ya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 98 dan berpusat di Palo Alto, California. Nah, Palo Alto juga ini pernah dengar kalian ada software untuk security ya, firewall ya, Iya, Pak. hardware firewall itu ada Palo Alto gitu, ada FortiGate dan sebagainya. Nah, itu terkenal kalau terkait dengan security. Nah, ini perangkatnya mahal juga gitu ya. Oke. Nah, ini ada OpenVZ ya. Ada Microsoft Hyper-V. Nah, Hyper-V ini yang di Windows nih. Jadi kadang Hyper-V di Windows Server berapa itu dia gabung tuh. Gabung. Jadi kita bisa aktifkan buka di kontrol panel, ada yang terkait dengan install uninstall program. Nah, kita bisa aktifkan ya checklist Microsoft Hyper-V-nya supaya diinstal gitu. Jadi nanti kita bisa menggunakan Hyper-V. Ada juga yang bisa Hyper-V-nya tersendiri ya. Terutama yang buat bare metal, dia biasanya langsung diinstal langsung di fisik gitu ya. Jadi kayak VMware vSphere. Kan VMware juga ada yang untuk bare metal, ada yang hosted. Kalau yang hosted ada VMware Workstation. Tapi kalau yang bare metal ada yang VMware vSphere. Nah, terus ada Proxmox. Nah, ini open source nih. Ya. Jadi saya udah menggunakan juga Proxmox, VMware vSphere, VirtualBox, ya, Sensitrix, dan sebagainya. Nah, ini juga yang ini ya, bare metal Proxmox gitu. Diinstal di fisik, nanti bisa untuk teknologi-teknologi kayak clustering ya, high availability. Ntar kalau itu ada vMotion, ada DRS dan sebagainya.
Nah, berikutnya ada juga yang bawaan di Linux juga nih. Ini ada KVM ya. Nah, ini ada Sun Server nih, seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, itu contoh-contoh virtualisasi gitu ya. Nah, nanti kalau di perangkat kayak misalnya hyperconvert ada namanya AHV gitu. Nah, itu di antara apa namanya software-software virtualisasi. Terus keuntungannya kan kita udah tahu gitu ya dan sebagainya. Nah, contohnya kan kita bisa lihat di sini ya gambarnya. Di sini ada nih ya di taskbar saya ketahuan ya ada VMware Workstation, ada VirtualBox ya dan sebagainya. Gitu. Nah, sebelum jauh kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang virtualisasi? Sampai sini jelas, Pak. Jelas ya. Ini saya mau foto dulu terkait apa mahasiswanya gitu ya buat absensi. Oke. Nah, ini nanti kalian bisa ini ya karena ini kan blogspot atau WordPress nggak terlalu lengkap ya, kalian bisa set untuk apa yang lebih full ya, bisa misalnya PDF-nya set di Google tentang terkait dengan penggunaan virtualisasi yang kamu inginkan, misalnya menggunakan VirtualBox secara detail full atau menggunakan VMware dan sebagainya. Nah, ini kalau tampilan VMware, ini tampilan yang bare metal ya. Instalasinya yang di fisik, ini tampilannya seperti ini nih. Nah, ini ya. Jadi kita masukkan CD-nya gitu ya. Kayak kita nginstal ini aja apa yang sistem operasi gitu ya. Masukkan CD-nya, CD installernya. Atau kalau mau bootingnya via apa flash disk, maka konfigur dulu ya di BIOS-nya untuk supaya boot fast-nya itu ke arah